di yang sedang hadapi atau masih timbul ciri-ciri informatif, responsif, bersifat reaktif, dilakukan sebagai responsif dalam masalah yang muncul. Penanganan segera itu mengatasi masalah yang mendesak individual atau kelompok kecil, itu seringkali disebutkan melalui konseling individu atau kelompok kecil. Contoh masalah yang ditangani layanan responsif, perkelahian siswa, gejala stres atau kecemasan yang parah. Masa disiplin berat, kasus putus sekolah atau bolos. Yang 11, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu setiap peserta didik untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi secara mandiri. Ini membantu siswa dalam membuat keputusan yang tepat sesuai yang motivasi dalam hidupnya. Aspek-aspek layanan perencanaan individual: eksplorasi diri, yaitu membantu siswa mengenai minat, bakat, nilai, dan kemampuannya. Formasi karir dan pendidikan, yaitu menyediakan informasi tentang berbagai pilihan pendidikan dan karir. Mengulang keputusan, siswa dalam proses mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Penyusunan rencana, siswa membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Contoh kegiatan dalam perencanaan individual: siswa memilih mata pelajaran pilihan di SMA, mengarahkan siswa dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Memberikan informasi tentang prospek kerja dan berbagai profesi, siswa dalam menyusun portofolio prioritas karir. Grup 12, layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem adalah kegiatan yang memfasilitasi kelancaran pelaksanaan semua layanan bimbingan dan konseling lainnya, serta untuk meningkatkan profesionalisme konselor. Layanan ini tidak berinteraksi langsung dengan siswa, melainkan pendukung sistem bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Layanan dukungan sistem meliputi pengembangan profesional, pelatihan dan pengembangan konselor, manajemen program, yaitu perencanaan dan pengorganisasian dan evaluasi program bimbingan konseling. Jaringan, yaitu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Mata pelajaran atau disebut networking dalam bahasa Inggris, kooperasi dengan pihak-pihak terkait, orang tua, guru mata pelajaran, psikolog atau lembaga lain, dan lain-lain. Penelitian dukungannya, yaitu melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas layanan. Manajemen sarana dan prasarana, yaitu pengelolaan fasilitas dan sumber daya yang menemukan layanan. Contoh kegiatan layanan dukungan sistem: mengadakan rapat koordinasi antara konselor dengan guru mata pelajaran, mengembangkan modul atau materi bimbingan, implementasi di SD, implementasikan di jenjang pendidikan SD. Tingkat SD, layanan BK lebih bersifat pengenalan diri dini dan pendidikan dasar, mengingat karakteristik perkembangan kognitif emosional anak usia SD. Guru seringkali berperan ganda sebagai guru BK. Fokus utama adalah pembiasaan perilaku positif dan nilai moral. Contoh, sekolah mengadakan anak hebat mingguan yang memberikan penghargaan kepada siswa dengan sifat paling disiplin, jujur, dan atau bersempati. Pembiasaan antre, mengucapkan salam, berbagi, dan menjaga kebersihan juga menjadi bagian integral dari bimbingan harian. Implementasi di SMP. Pada jenjang ini, siswa mulai menghadapi tantangan berbatas fisik dan emosional serta tekanan dari kelompok sebaya. Layanan BK bergeser pada pencegahan masalah sosial dan pengembangan keterampilan dasar. Contoh, guru BK menyelenggarakan layanan konseling kepada kelompok untuk membahas topik-topik sensitif seperti bullying, bahaya pergaulan bebas, atau manajemen emosi, seminar anti-bullying, dan pelatihan keterampilan belajar. Cara meringkas strategi menghafal juga rutin diadakan. Program sahabat BK dapat digagas, yaitu siswa yang dilatih menjadi pendengar sebaya dan membantu teman-temannya yang
mengalami kesulitan dengan sebelum eskalasi sebelum eskalasi. Generasi DSMA fokus layanan BK semakin berkisar pada jurusan pendidikan lanjut dan masa karir. Yang individual menjadi sangat penting untuk mahasiswa melakukan pilihan studi lanjut yang sesuai dengan minat bakat masing siswa, serta pertimbangkan proses masa depan. Contoh, sekolah bekerjasama dengan pemerintah, misalnya dengan kampus fair dan dengan industri untuk memberikan seminar karir, workshop perusahaan atau kunjungan industri. Guru BK juga memfasilitasi asesmen minat bakat secara formal dan untuk membantu siswa memilih jurusan di universitas. Implementasi di universitas atau perguruan tinggi. Di universitas, layanan konseling biasanya dilakukan dikelola oleh unit konseling kampus atau pusat pengembangan karir. Fokus layanan sangat luas, mencakup manajemen stres, akademik, konseling akademik, pengembangan soft skills, hingga dukungan psikologis dan persiapan karir yang mendalam. Contoh, saat layanan konseling menyediakan career work atau job fair yang menghadirkan psikolog, bahkan HRD dari berbagai perusahaan dan alumni sukses untuk berbagai pengalaman dan buka peluang kerja. Dengan konseling peer-to-peer yang melibatkan mahasiswa senior terlatih juga dapat disediakan. Strategi penguatan layanan BK agar remunerasi BK dapat berjalan secara efektif dan optimal, diperlukan strategi yang terencana dan kolaboratif kelebihan semua pihak sekolah, yaitu layanan BK bukan tanggung jawab tunggal guru BK, melainkan upaya kolektif. Bahkan guru mata pelajaran sekolah dan staf administrasi hingga komit sekolah dan pemerintahan layanan adalah krusial. Penyusunan program struktur, yaitu menyusun program tahunan dan bulanan BK jelas, terstruktur dan terukur dan terstruktur sesuai dengan kalender akademik dan kebutuhan siswa. Asesmen kebutuhan siswa, yaitu melakukan asesmen kebutuhan siswa secara berkala, misalnya mengangkat wawancara atau tes psikologi untuk mengidentifikasi masalah umum, tren dan area yang memerlukan perhatian khusus. Penggunaan teknologi digital, yaitu mengintegrasikan teknologi digital dalam pelayanan seperti konseling online, yaitu melalui platform video call atau chat sesuai yang bersangkutan dalam datang langsung. E-form, pengisian angket kebutuhan atau pendaftaran secara online. E-form yaitu pengisian angket kebutuhan atau pendaftaran secara online. Selanjutnya, aplikasi BK dan karir. Yaitu aplikasi yang menyediakan informasi jurusan mahasiswa atau self-assessment minat bakat. Selanjutnya, media sosial. Pemanfaatan media sosial sekolah yaitu pemanfaatan media sosial sekolah untuk menyampaikan informasi secara menarik. Selanjutnya, kemitraan eksternal, yaitu menjalin kemitraan service dengan pihak eksternal seperti psikolog profesional, psikiater, uang tinggi, lembaga non-profit LSM, atau praktisi dunia usaha, memberkaya dan yang mendukung layanan BK. Pengembangan profesional guru BK, yaitu memastikan guru BK dapat mendapatkan pelatihan berkelanjutan, seminar dan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan mengikuti program ilmu BK. Generasi yang sukses membutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung, alokasi sumber daya memadai, pelatihan berkelanjutan bagi guru BK, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program untuk memastikan sesuai dan dampak positifnya. Yang seterusnya, kendala dan fungsi BK. Meskipun penting, fungsi lain mereka seringkali dapat dihadapkan pada beberapa kendala, namun kalian dapat atasi dengan solusi yang tepat. Kendala kedapatan jumlah guru BK.
keterbatasan jumlah. Guru BK